Timur berdampak pada runtuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Qozini Buduran, Sidoarjo. Basarnas bilang di titik lokasi korban terjadi penurunan beban dan jarak runtuhan dengan lantai dari 15 menjadi 10 cm. Gempa yang berdampak pada bangunan Ponpes membuat tekanan beban sangat tinggi dan ruangan di bawah runtuhan semakin sempit. Akibatnya dari 7 titik korban yang sebelumnya masih responsif pada Selasa malam, namun pada Rabu pagi hanya ada 6 titik korban yang masih responsif. Upaya pencarian dan penyelamatan korban kini juga dilakukan dengan membuat parit dengan kedalaman, dengan diameter 70 cm di bawah runtuhan bangunan. Dari kegempaan semalam, dari A1 terjadi penurunan posisi beban yang tadinya sekitar 15 cm di tempat korban, diukur tadi sudah turun menjadi 10 cm. Makanya yang berespon dari 7 menjadi 6. Pak, yang 7 yang responsif tadi komunikasi terakhir per kapan? Pagi tadi yang respon 6. Jadi yang pagi tadi. Kita perbarui informasi terkait penyelamatan korban yang masih tertimpa reruntuhan di Ponpes Al-Qozini di Sidoarjo, Jawa Timur bersama jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Hilmi Ardiantovani. Alfian, sejauh ini hingga Rabu pagi, hingga Kamis pagi, seperti apa kondisi korban yang di sana? Apakah titik yang tadinya disebutkan merah ini masih dalam kondisi merah sampai saat ini? Iya, Breman dan juga saudara, informasi yang kami dapatkan terbaru pagi ini dari Kakansar Surabaya, yaitu Bapak Nanang Sigit sendiri menyebut pihaknya telah melakukan asesmen atau pemeriksaan secara berkala begitu dari malam tadi sekitar pukul 9 malam dilanjutkan pukul 10 malam secara berurutan menggunakan beberapa alat begitu seperti suara dan juga detektor suara begitu, ini untuk mencari keberadaan dari para korban yang diduga masih hidup, masih selamat di bawah reruntuhan dari Ponpes Al-Qozini sendiri. Namun informasi yang kami dapatkan dari proses asesmen tersebut yang dilakukan hingga dini hari, bahkan hingga pagi hari tadi, tidak ada respon dari mereka atau para korban yang masih ada di dalam runtuhan. Ini akan menjadi pertimbangan sendiri. Kami tadi juga mencari informasi lebih lanjut bahwa memang nanti sekitar pukul 10 atau pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat, pihak tim SAR gabungan akan melakukan rapat koordinasi yang juga akan dihadiri oleh stakeholder terkait, baik itu dari pemerintah provinsi, kabupaten, termasuk juga mengajak tim dokter dan juga keluarga hingga masyarakat setempat untuk mencari solusi evakuasi lanjutan yang akan dilakukan pasca tidak adanya respon dari para korban yang ada dalam runtuhan. Memang hingga kemarin, begitu Bram dan juga saudara, ada sekitar 15 titik hingga 16 titik dari reruntuhan yang sudah dipetakan. Karena kalau kami dapat menggambarkan kepada Anda, Bram dan juga saudara, di reruntuhan ini oleh tim SAR gabungan dibagi menjadi 4 sektor sekarang. Sebelumnya dari hari pertama sampai hari ketiga ada 3 sektor. Sekarang di hari keempat pencarian ditambah menjadi sektor 4 begitu, ada sektor 1, sektor A2, A3 dan juga A4, di mana dari 4 sektor ini sendiri memang ada potensi korban yang masih belum diselamatkan. Data terakhir yang kami dapatkan memang ada 59 yang diprediksi masih ada dalam reruntuhan, tapi dari jumlah tersebut hingga hari ini, hingga pagi ini tidak ada yang memberikan respon baik dalam bentuk gerak maupun suara, termasuk juga terkait suhu mereka, karena dari tim SAR sendiri menggunakan alat thermal detector begitu untuk mengetahui keberadaan dari suhu para korban ini, yang dinyatakan memang tidak ada respon sama sekali, dan ini akan masih menjadi bahan tambahan dalam rapat koordinasi ini. Namun sebelum rapat koordinasi, baru saja kami juga mendapatkan informasi dari tim SAR yang berjaga-jaga di sini bahwa akan kembali dilakukan asesmen terakhir kali ini untuk menyusuri semua keberadaan atau lorong-lorong dan juga reruntuhan untuk kembali memastikan
ada atau tidak ada respon. Sementara tempat saya melaporkan saat ini, Bram dan juga saudara, di sini merupakan posko gabungan, baik itu untuk pusat informasi bagi keluarga korban maupun informasi dari hasil evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR yang gabungan, baik itu dari Surabaya, Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Juru kameramen saya, Cilmi Ardianto Fani, Bram dan juga saudara akan menunjukkan kepada Anda ini bagaimana kondisi terkini dari posko gabungan yang ada di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, di mana posko ini sendiri memang difungsikan sebagai tempat beristirahat bagi para keluarga korban yang masih mencari informasi terkait dari keluarganya yang belum dapat dievakuasi dari reruntuhan gedung musola Ponpes Al-Hos ini. Yang sedang disorot kamera saat ini yaitu dapur umum, di mana dapur umum ini sendiri menyuplai logistik, makanan, minuman, dan juga bahkan obat-obatan yang dibutuhkan oleh semua instansi, keluarga, masyarakat, baik juga para media yang dibutuhkan untuk proses pencarian evakuasi korban. Di sini dapur umum ini bekerja terus-menerus 24 jam nonstop dan juga memberikan informasi dan juga makanan, mensupport makanan kepada para keluarga korban. Untuk data hingga hari ini masih dipastikan ada 5 orang yang meninggal dunia dengan data total yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari dalam reruntuhan dari hari Senin sore hingga semalam, dan juga bahkan pada hari ini ada 18 orang. Dari 18 orang tersebut 5 dinyatakan meninggal dunia dan sisanya masih dirawat intensif di beberapa rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga saudara dan juga Bram, ini jika kita total dari semua korban yang terdampak, baik itu yang luka ringan, luka sedang maupun luka berat, berhasil dievakuasi dan juga sudah kembali ke keluarga masing-masing, ada 108 orang yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan SAR. Kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana ketabahan, kekuatan dari para keluarga korban yang memang kami juga prihatin, ikut sedih. Di sini mereka bertahan mulai dari hari pertama hingga hari keempat ini hanya semata-mata untuk mencari dan memastikan bahwa keluarga mereka, entah itu adik, kakak, anak, ponakan, ini dapat diselamatkan. Ada memang dari beberapa keluarga juga yang meminta bagi kepada tim evakuasi, tim SAR untuk segera menggunakan alat berat, karena mengingat golden time yang dilakukan atau yang diberlakukan memang hampir mendekati titik-titik terakhir begitu, 72 jam. Dan informasi yang kami dapatkan dari tim SAR sendiri, golden time atau waktu krisis ini, Bram dan juga saudara, nantinya akan berakhir pada sore nanti, pada hari Kamis ini sore nanti, dan itu juga akan menjadi poin penting dalam perumusan proses evakuasi lanjutan. Apakah tetap menggunakan evakuasi dengan secara manual, menyusuri seluk demi beluk dan juga selasar dari reruntuhan, apakah langsung menggunakan alat berat, ini yang menjadi bahan pertimbangan sendiri nantinya. Namun hingga saat ini sendiri tim SAR tidak memberanikan diri untuk menjawab permintaan dari para keluarga korban untuk menggunakan alat berat. Kendati pantauan kami di lapangan memang sudah beberapa alat berat disiagakan sejak hari pertama, baik itu dalam bentuk kren maupun dalam bentuk ekskavator yang memang siap sedia akan membantu proses evakuasi. Kami coba bertanya kepada Kakansar Surabaya sendiri tadi, Nanang Sigit, yang mengkonfirmasi jika alat berat tersebut tidak akan digunakan jika tidak ada kepastian dari koordinasi nanti hasilnya seperti apa. Tidak hanya proses evakuasi bagi korban, namun di sini juga ada tempat layanan konseling bagi para keluarga korban yang tengah menunggu, karena bukan tidak mungkin banyak di sini yang membutuhkan layanan konseling mendapatkan ini ada salah satu atau keluarga korban yang memang butuh penanganan konseling lebih lanjut karena belum ada kepastian dari proses evakuasi dari terdata 59 orang lainnya. Ya, selain itu
Bram dan juga saudara, sebanyak 300 lebih ini personil gabungan tim SAR diterjunkan dalam proses evakuasi SAR, baik dari hari Senin maupun hingga hari ini. Tidak hanya berasal dari SAR Surabaya, namun juga berasal dari Yogyakarta, Semarang, bahkan hingga Jakarta. Selain itu, tidak hanya sekedar personel dan juga kebutuhan SDM, namun peralatan yang digunakan juga banyak peralatan khusus yang memang ini ditunjang untuk dapat melakukan proses evakuasi secara tepat dan cepat, karena tim SAR sendiri ini harus berkejar-kejaran dengan waktu, berkejar-kejaran dengan target Golden Time yang sore nanti diperkirakan akan selesai. Kendati memang ada beberapa korban yang sudah dapat dijangkau, dapat diberikan pasokan makanan, minuman, bahkan oksigen, tapi namun juga belum dapat dilakukan proses evakuasi karena ada beberapa korban yang terhimpit, baik itu badan, seperti tangan, kaki, dan lainnya, sehingga sangat menyusahkan tim SAR untuk melakukan proses evakuasi. Salah satu alternatif cara yang dilakukan oleh tim SAR sendiri, Bram dan juga saudara, menggali parit, membuat kanal-kanal dengan ukuran sekitar 60 cm hingga 70 cm, menggali dari akses utama menuju ke beberapa titik korban begitu, dan ini sudah berhasil. Dan sekarang proses lanjutan adalah proses untuk mengetahui respon terakhir yang seperti saya sebutkan tadi, akan dilakukan asesmen terakhir sebelum diputuskan menggunakan alat berat atau seperti apa, Bram. Oke, asesmen masih kita nantikan hasilnya seperti apa. Terima kasih rekan Alfian Rahman dan juga juru kamera Hilmi Ardiantovani dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Jangan beranjak, saudara, kami akan kembali dengan informasi terkini dari peristiwa runtuhnya Ponpes Al Qausini di Sidoarjo, Jawa Timur. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.